Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Sulis. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dan tentunya berkah. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di konten kali ini ya aku mau cerita tentang pengalaman selama kerja di Hong Kong. Jadi aku itu sudah kerja di Hong Kong sudah hampir 10 tahun ya. Tahun depan itu sudah finish kayak gitu. Jadi aku mau cerita tentang pengalamanku selama kerja di Hong Kong, di majikan lama dan di majikan baru kayak gitu. Jadi dulu itu aku pernah kerja di majikan yang lama itu cuman 2 bulan, kalau nggak 2 bulan 3 bulan kayak gitu ya, pokoknya nggak sampai finish, dan aku dikembalikan di agent. Lah itu alasannya kenapa, karena itu pas saat itu ya aku bekerja di rumah neneknya, tapi yang ngambil itu anaknya. Aku jaga anak kecil kayak gitu, dan anaknya itu suka dengan aku, tapi neneknya itu tidak suka dengan aku karena sang nenek itu masih punya suami ya, berarti kakek ya. Nah kakek ini suka banget ngasih makanan ke aku ya, ya namanya anak baru. Jadi pas di PT itu aku dipesenin sama guruku ya, kalau dikasih makanan sama orang Hongkong itu, entah itu makanan kamu suka atau nggak suka, yang penting tidak babi, kamu harus menerimanya kayak gitu. Nanti kalau kamu itu nggak menerima, lain hari atau lain waktu kamu tidak akan diberi lagi. Nah otomatis aku kan masih baru ya, pengalaman juga belum punya, jadi aku juga mengikuti kata-kata guruku waktu di PT. Dan ternyata itu membuat nenekku nggak suka sama aku, karena menurut si nenek ini dia itu sudah ngasih sarapan ke aku, sudah ngasih jajan ke aku, tapi sang kakek juga kenapa masih tetap ngasih makanan ke aku. Nah intinya kayak gitulah, setiap hari mereka itu bertengkar hanya cuman gara-gara makanan yang dikasihkan ke aku. Jadi di sana itu nenekku nggak suka, dan akhirnya aku dikembalikan di agent ya. Dan di sana itu pas aku pertama kali masuk itu orangnya baik banget, ramah banget. Tapi lama-kelamaan itu ternyata sifat aslinya itu muncul. Dia itu ya kayak gitu, nggak suka kalau sang kakek ini memberi makanan ke ART-nya kayak gitu. Terus dulu itu sempat sama majikanku mau dipindah ke rumahnya ya, karena kan majikanku itu punya rumah sendiri dan neneknya ini juga punya rumah sendiri. Jadi pada saat itu aku mau dipindah ke rumahnya si majikan, tapi sang anaknya itu nggak mau teman-teman. Jadi anaknya itu kan sekolahnya deket banget dengan rumahnya si nenek. Jadi si anak ini nggak mau kalau pulang perginya itu harus naik bus. Kalau pas tinggal di rumah neneknya itu dia cuman jalan kaki aja tuh udah nyampe kayak gitu. Ya udah akhirnya itu dipulangkan ke agent, dan aku mencari majikan lagi di majikan lain ya. Dan yang aku tinggalin sekarang ini majikan yang kedua. Jadi aku bekerja di sini sudah 10 tahun teman-teman, jadi kontrak kelima ya. Tahun depan aku finish kayak gitu. Nah perbedaannya itu apa sih majikan lama dan majikan baru? Kalau menurutku majikan lama itu sebenarnya baik juga, tapi namanya orang tua pasti ada yang itu ya cemburu atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi pada saat di majikan lama itu untuk makanan, untuk sarapan, makan siang itu diperhatikan sama si neneknya teman-teman. Jadi pas awal-awal aku masuk di sana itu dia pernah tanya ke aku, kamu itu suka makan apa, terus kalau pagi sarapannya itu apa kayak gitu. Terus dulu itu sempat aku bilang kalau di Indonesia itu makanan paginya itu sarapannya nasi. Jadi setiap pagi itu aku dikasih sarapan nasi. Sedangkan sang nenekku ini sarapannya cuma roti kayak gitu ya. Jadi si kakek ini juga sarapannya roti, tapi tidak bareng teman-teman sarapannya. Si kakek ini bangunnya itu mungkin jam 9, jam setengah 10 kayak gitu. Sedangkan aku sarapannya itu jam setengah 8, jam 8 itu udah sarapan. Nah untuk di majikan yang sekarang ini untuk sarapan itu ya sama roti semua, jadi nggak ada
dibeda-bedakan, ada yang nasi atau gimana, itu nggak ada, itu perbedaannya. Nah untuk pekerjaannya itu di majikan pertama itu super nggak ada istirahatnya. Pada rumahnya itu kecil karena itu nggak ada tempat duduk teman-teman. Dapurnya itu kecil, terus kamarku itu adanya di atas ya, jadi bawah itu tempat jemuran. Tapi dalam satu rumah, di dalam kamar itu biasanya kalau di Hongkong kan ada musim dingin, jadi kalau mencuci baju itu kalau ditaruh di luar kan nggak bakalan kering, jadi ditaruh di kamar, terus ada mesin pengeringnya. Nah di atasnya itu baru tempat tidurku kayak gitu. Kalau di majikan yang sekarang ini alhamdulillah semuanya itu bebas, terus dapat kamar juga sharing dengan anaknya, dan sekarang pun aku bisa tidur bareng dengan si anaknya, jadi nggak repot-repot untuk naik ke atas lagi, terus nggak ngap karena ada mesin pengeringnya kayak gitu. Nah biasanya ini tadi ada yang curhat di Facebook ya, dia itu bekerja di Hongkong 8 tahun, kemudian dia masuk di majikan baru, dan sama si majikan baru ini dikatakan dia itu tidak bisa kerja ya teman-teman. Nah ini sifat jeleknya majikan di Hongkong itu kayak gitu. Kita itu sudah bekerja di Hongkong lama ataupun sebentar itu disamaratakan ya. Jadi misalkan di majikan pertama itu dia menganggap kita itu bisa bekerja ya, pengertian mungkin kayak gitu ya. Tapi ketika masuk di majikan baru, jangan harap itu dapat pujian seperti itu. Jadi biasanya itu semuanya itu serba salah ya, meskipun kita itu sudah lama bekerja di Hongkong. Nah teman-teman yang baru masuk di majikan yang baru itu disabar-sabarin aja, nanti pasti dia juga berubah, namanya juga baru ya. Untuk penyesuaiannya itu juga butuh waktu, butuh proses kayak gitu. Karena aku dulu juga mengalaminya, dari majikan pertama terus majikan kedua itu juga butuh proses. Tapi alhamdulillahnya si majikanku kedua ini dia super sangat baik, dan dia itu telaten ngajarin aku kayak gitu. Apalagi dulu itu aku jobku jaga bayi yang baru lahir, jadi aku nggak punya pengalaman pun dia itu tetap sabar, dan dia itu mau menerima aku seperti keluarganya, dengan sikap yang ramah, terus yang dia itu juga menganggap kita itu ada kan majikan yang tidak menganggap ART-nya itu ada, mungkin dibeda-bedakan kayak gitu. Jadi untuk kalian yang sekarang lagi di majikan baru, semangat ya, jangan mengeluh. Kalau kalian mengeluh itu nanti apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi teman-teman. Jadi pikiran kita itu harus diisi dengan pikiran yang positif aja, biar apapun yang kita pikirkan itu nanti juga akan terjadi kayak gitu. Dulu itu aku juga berpikir, meskipun aku belum punya pengalaman jaga bayi, dalam pikiranku itu sudah aku terapkan itu aku pasti bisa, dan alhamdulillah sampai kontrak ke-5 ya jaga anaknya. Sekarang anaknya itu sudah usia 10 tahun juga ya, jadi barengan ulang tahunnya itu sama aku masuk di rumah majikanku yang kedua ini, sama anaknya itu bareng teman-teman. Nggak bareng deh, cuma beda 3 minggu kayak gitu. Pokoknya untuk kalian yang baru di majikan baru harus semangat ya. Kalian pasti paham kan, majikan di Hongkong itu nggak semuanya ramah ya teman-teman. Jadi kita harus sabarin aja, nanti pasti akan luluh dan akan indah pada waktunya. Semangat untuk kalian semua. Semoga ceritaku ini ada sedikit pengalamanku ini bisa dijadikan juga untuk pengalaman kalian yang lebih baik kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menyimak. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Aku akan sharing-sharing cerita tentang pengalamanku bekerja di luar negeri. Oke teman-teman, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Bye.